Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisha Ayu dengan NIM akhir 039 dari kelas 2D. Di kesempatan kali ini, aku bakal membahas tentang materi ekologi kelautan untuk melengkapi tugas oceanografi. Nah, di sini kita bakal ngebahas tentang ekologi laut atau lingkungannya. Sebelum melangkah lebih jauh, tentu kita harus mengenal apa sih ekologi laut itu. Jadi, laut itu merupakan perairan asing terbesar yang dikelilingi oleh daratan, sementara ekologi merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup untuk hidup bersama dan saling mempengaruhi di lingkungannya. Jadi, ekologi laut itu merupakan sekumpulan hubungan antara komponen biotik dan komponen abiotik yang menimbulkan interaksi. Nah, sebelumnya kita bakal ngebahas tentang apa sih komponen biotik dan abiotik itu. Jadi, komponen biotik itu merupakan komponen yang bersifat hidup. Terus dalam konteks ini ada 3 peran, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer. Kalau produsen itu dia bisa menghasilkan makanan sendiri, contohnya kayak fitoplankton. Yang kedua ada konsumen. Konsumen ini dia tuh bersifat heterotrof atau memangsa hewan lain untuk bertahan hidup. Contohnya ya kayak ikan, mamalia, dan sebagainya. Yang terakhir ada dekomposer, dia itu berperan sebagai pengurai. Contohnya kayak bakteri. Sementara komponen abiotik itu segala sesuatu yang sifatnya itu enggak hidup. Contohnya kayak sifat kimiawi, kayak suhu laut, terus salinitasnya, atau nutriennya, seperti itu. Selanjutnya kita bakal ngebahas tentang lingkungan laut. Lingkungan laut itu sebenarnya terbagi menjadi 2, yaitu pelagik dan bentik. Nah, cuma di pertemuan kali ini aku bakal ngebahas tentang lingkungan pelagik, di mana pelagik itu merupakan air yang tidak terlalu dekat dengan dasar laut. Nah, kata pelagik ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu pelagos, yang berarti laut lepas. Lingkungan pelagik itu terbagi menjadi 2, yaitu zona neritik dan zona oseanik. Zona neritik itu wilayahnya di atas landas benua. Ciri-cirinya dia tuh punya keanekaragaman yang tinggi. Contohnya kayak ya organismenya, makhluk hidupnya, ikan-ikannya tuh ya beraneka ragam jenisnya. Terus terdapat banyak nutrien, karena nutrien ini bisa masuk dari daratan melalui aliran sungai dan terbentuk di laut melalui akuelit. Terus ada zona oseanik, di mana zona oseanik ini terletak di atas dasar laut di luar landas benua. Zona ini terbagi menjadi 3 bagian, zona fotik, disfotik, dan afotik. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas zona-zona ini atau pembagian habitat laut menurut penetrasi cahayanya. Nah, zona fotik atau zona santai itu dari permukaan sampai 200 meter, di mana wilayah ini tuh wilayah yang tepat buat mencari makanan karena plankton dan fitoplankton masih hidup. Ya, kenapa bisa hidup? Karena dia tuh di wilayah permukaan, di mana sinar matahari itu masih ada. Jadi fitoplankton tuh bisa melakukan fotosintesis. Nah, selanjutnya ada zona disfotik atau zona twilight, di mana kedalamannya ini 200 sampai 1000 meter. Nah, di zona ini masih ada cahaya matahari yang masuk, tapi jumlahnya sedikit. Selanjutnya yang terakhir ada zona afotik atau zona midnight, kedalamannya lebih dari 1000 meter. Nah, karena itu di zona ini tuh udah sama sekali nggak ada cahaya yang masuk, karena cahaya matahari itu udah terserap di bagian zona-zona di atasnya. Nah, biasanya organisme yang hidupnya di zona ini itu memiliki keunikan tersendiri. Contohnya kayak dia tuh bisa menghasilkan cahayanya sendiri, atau biasa disebut bioluminesensi. Atau dia tuh punya indera khusus untuk mencari makanan dan untuk mencari pasangannya, seperti itu. Kalau contoh organisme di zona afotik itu kayak anglerfish. Selanjutnya kita bakal ngebahas klasifikasi organisme laut, di mana kalau menurut cara hidupnya itu terbagi menjadi 3.
plankton, bentos, dan nekton. Plankton itu organisme kecil yang terapung atau melayang di dalam air, jadi hidupnya tuh bergantung banget dengan arus atau gelombang yang ada di laut, karena dia tuh ya belum ada kemampuan untuk berenang sendiri. Plankton itu bisa berupa fitoplankton, zooplankton, bakteri, atau archaea. Terus ada bentos. Bentos ini merupakan organisme yang hidup di dasar perairan, baik air tawar maupun air asin. Nah, organisme ini dapat berupa tumbuhan maupun hewan yang hidupnya menempel, merayap, atau meliang di dasar perairan tersebut. Yang terakhir ada nekton. Kalau nekton ini kebalikan dari plankton, dia tuh memiliki kemampuan berenang sendiri, terus bergerak secara bebas di dalam kolam air, enggak bergantung banget ke arus atau gelombangnya. Contohnya ya kayak ikan, cumi-cumi, hiu, atau mamalia laut. Selanjutnya kita ngebahas adaptasi ikan di zona pelagik ini. Nah, kalau adaptasi bentuk fisik, tentu organismenya itu harus punya kayak bentuk tubuhnya. Bentuk tubuhnya itu ya kayak yang di sini itu kayak fusiform, kompresor, depressor, amniform, atau filiform, atau berbentuk kayak contoh si ekornya seperti ini. Terus yang kedua ada pengaturan buoyancy, ekolokasi, dan sebagainya. Nah, kalau menurut adaptasi tingkah lakunya itu dilihat dari migrasi vertikal dan cara makan, caranya berkelompok, atau pola migrasinya. Nah, di sini kita bakal ngebahas khusus ekolokasi loh teman-teman. Jadi ekolokasi itu merupakan kemampuan beberapa hewan untuk mendeteksi objek di sekitarnya dengan memancarkan suara dan mendengarkan pantulan suara tersebut. Kemampuan ini mirip dengan sonar dan sering digunakan untuk navigasi, berburu, atau menghindari bahaya. Nah, contoh makhluk hidup yang mempunyai ekolokasi itu contohnya kayak kelelawar, paus, atau lumba-lumba. Nah, kita bakal ngebahas contoh kasusnya. Ini terjadi di Selandia Baru, di mana sekitar 145 paus pilot bersirip panjang atau spesies Globicephala melas secara misterius terdampar di pantai terpencil di bagian Selandia Baru, dan gak ada satupun makhluk hidup yang bertahan. Sebagaimana dilaporkan di Life Science 27 November 2018. Nah, hipotesis yang paling diakui itu adalah bahwa ekolokasi paus pilot ini mereka tuh nggak begitu efektif di perairan dangkal dekat pantai dibandingkan dengan daerah curam di tepian landas kontinen. Itu disebutkan menurut DOC. Karena seperti yang kita tahu, kalau cetacea lainnya atau paus pilot ini menggunakan ekolokasi untuk menemukan mangsa atau menemukan makanannya. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan tentang atau seputar ekologi kelautan atau lingkungannya. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.